Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rusmaida Silalahi dengan NIM 19622065 dari Akuntansi Pagi 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang quality cost untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Biaya 2 dan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SEMAK CA. Agenda pembahasan yang pertama, kualitas yang terdiri dari jenis-jenis kualitas dan dimensi kualitas. Yang kedua, quality cost, ada jenis-jenis dari quality cost beserta contohnya. Yang ketiga, informasi quality cost. Yang pertama, mengukur quality cost. Kedua, pelaporan quality cost beserta manfaat dari quality cost. Yang keempat, perilaku biaya kualitas. Yang pertama, kualitas. Kualitas merupakan dimensi kemampuan suatu produk dalam memenuhi kepuasan konsumen dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus juga merupakan kunci keberhasilan perusahaan agar dapat bersaing secara kompetitif. Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas atau yang sering disebut dengan dimensi kualitas. Jenis-jenis kualitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, kualitas rancangan atau quality of design adalah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya ditujukan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemanufakturan dan tingginya harga jual. Yang kedua, kualitas kesesuaian atau quality of conformance adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi semua spesifikasinya. Jika produk memenuhi semua spesifikasi, rancangan produk tersebut cocok untuk digunakan. Dimensi kualitas terdiri dari yang pertama, kinerja atau performance, yang kedua, estetika atau estetik, kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceability, keunikan atau features, reliabilitas atau reliability, durabilitas atau durability, tingkat kesesuaian atau quality of conformance, pemanfaatan atau fitness for use. Yang kedua, quality cost. Quality cost merupakan metodologi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sejauh mana sumber daya miliknya digunakan sebagai upaya mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk, untuk menilai kualitas produk atau layanan organisasi dan yang dihasilkan dari kegagalan internal dan eksternal dari perusahaan. Selanjutnya, pengertian quality cost menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, biaya kualitas adalah untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk, dan manajemen perlu memahami biaya kualitas. Yang kedua, menurut Hansen and Mowen, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Yang ketiga, menurut Garrison, biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang cacat. Selanjutnya, menurut Blocher, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Jenis-jenis dari quality cost, yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kegagalan produk. Biaya ini biasanya dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksinya yang bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem tersebut. Contoh dari biaya pencegahan adalah biaya perencanaan kualitas, tinjauan produk baru, pengendalian proses, dan audit kualitas, dan evaluasi kualitas pemasok beserta biaya pelatihan karyawan. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Tujuannya adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ke pelanggan. Contohnya, yang pertama, inspeksi dan pengujian kedatangan material. Yang kedua, inspeksi dan pengujian produk akhir. Yang ketiga, audit kualitas produk. Yang keempat, pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Dan yang kelima, evaluasi stok. Yang ketiga, biaya kegagalan internal.
Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Kegagalan ini adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Contohnya yang pertama scrap, yang kedua inspeksi ulang dan pengujian ulang, yang ketiga downgrading, yang keempat avoidable process losses. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal, memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk yang disampaikan kepada pelanggan. Contohnya, yang pertama jaminan, penyelesaian keluhan, produk dikembalikan, dan allowances. Selanjutnya informasi quality cost. Yang pertama, mengukur quality cost. Dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, observable quality cost adalah biaya kualitas yang tercatat dalam catatan akuntansi dan dapat diperkirakan dengan mudah atau secara kuantitatif berapa besar biaya kualitas yang timbul atau dapat dikatakan biaya yang dapat diamati dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, hidden quality cost. Hidden quality cost adalah biaya yang susah untuk diperhitungkan secara kuantitatif karena sifatnya yang abstrak atau dapat disebut dengan biaya yang tersembunyi. Hidden quality cost sangat susah untuk dihitung karena keabstrakannya, sehingga tidak mudah untuk melakukan estimasi atas biaya ini. Metode estimasi untuk mengetahui hidden quality cost yang pertama the multiplier method atau metode penggali atau pengganda, yang kedua the market research method atau metode penelitian pasar, yang ketiga Taguchi quality loss function atau fungsi kerugian kualitas Taguchi. Selanjutnya pelaporan quality cost. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategori dapat memberikan dua masukan pandangan penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Selanjutnya adalah manfaat dari biaya kualitas atau quality cost. Yang pertama, untuk membantu para manajer melihat dari sisi keuangan hal-hal yang terkait dengan produk yang cacat. Yang kedua, untuk membantu para manajer mengidentifikasi hal-hal penting dari masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu para manajer melihat keberadaan biaya-biaya kualitas yang didistribusikan secara tidak baik. Yang keempat, perilaku biaya kualitas. Suatu kualitas bisa diukur berdasarkan biayanya. Perusahaan ingin agar biaya kualitas turun tapi ingin memiliki kualitas yang baik atau pada suatu titik tertentu. Jika standar kerusakan 0 bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik, biasanya biaya kualitasnya tidak melebihi 2,5% penjualan. Setiap perusahaan akan bisa menyusun anggar guna menentukan besaran standar kualitas pada setiap kelompok secara individu, sehingga biaya total kualitas yang sudah dianggarkan bisa tidak lebih dari 2,5% penjualan. Agar standar ini bisa diraih, maka perusahaan harus bisa melakukan identifikasi perilaku pada setiap elemen biaya kualitas secara individu. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, biaya kualitas atau quality cost adalah metodologi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sejauh mana sumber daya miliknya digunakan sebagai upaya mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk, untuk menilai kualitas produk atau layanan organisasi dan yang dihasilkan dari kegagalan internal dan eksternal perusahaan. Maka biaya kualitas ini biasanya muncul apabila ada kerusakan pada produknya atau untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum sampai ke tangan pelanggan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah dari jurnal dan yang kedua adalah dari buku akuntansi biaya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhirin, terima kasih dan thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.